Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi, dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Paul Zhang mengenai pertanyaan dari Eprata, Sinchan, Dr. Aiken, Kuma, dan Ulala mengenai makna mahkota, Elohim plural, warisan wanita Yahudi dan nasib agama-agama. Eprata, Ambarita, silakan. Bu Eprata dulu, silakan. Pak, shalom. Ya, Selamat shalom. malam. Malam. Mau nanya Pak, yang di Wahyu 3 ayat 11. Ada dua nanti nih Pak, sama Wahyu 3 ayat 15. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, pertanyaan saya Pak di sini, apakah itu berbicara tentang perbuatan baik kita, Pastor? Terus yang di Wahyu 3 ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Mohon penjelasannya, Pastor. Kalau Wahyu 3, ya mahkota itu. Kalau mahkota itu cerita apa, saudara? Mahkota itu ada cerita wewenang ya, karena dimahkotai. Kau telah dimahkotai kemenangan. Ya, mahkota itu adalah sebuah sebuah anugerah kekuasaan. Ya, Anda dimahkotai sebagai mahkota, kan ada mahkota raja, mahkota seorang ratu, mahkota pangeran, mahkotanya apa namanya, mahkotanya putri, putri raja, ya. Dan ada putra mahkota, ya kan? Kenapa namanya putra mahkota, ya kan? Kenapa dia the crown, ya the crown. Nah, ya karena mahkota itu lagi cerita kekuasaan, seberapa besar kekuasaan yang diberikan. Nah, itu yang dimaksud dengan mahkota itu, ya. Nah, itu bukan cuma cerita karakter, itu hasil apa yang ada padamu, peganglah. Pegang apa yang ada padamu. Apa itu yang ada padamu, saudara? Apa? Apa, Bu Ebrata, yang ada pada Bu Ebrata sekarang ini? Itu berbicara benda ya, Pak, Pastor? Bukan dong. Kekuasaan kita apa kekuasaan? Apakah perbuatan baik kita, Pastor? Kelakuan kita? Bukan, Bukan. bukan ya. Kalau perbuatan baik itu bukan kemilikan ya, bukan satu proses. Yang bisa kita miliki itu apa? Rumah. Nah, Yang bisa kita miliki apa, saudara? kekayaan, Yang bisa kita miliki iman, iman. ya. Iman yang bisa kita miliki. Oke. Itu ya. Dengar nggak suara saya? Dengar, Pastor. Itu udah cerita iman Wahyu 3:11. Makanya ada lanjutannya. Jangan suam-suam kuku. Ya. Jangan jangan kita suam-suam kuku nggak jelas. Jangan jadi orang nggak jelas. Dingin enggak, panas enggak. Iman kita ini harus menggelora. Ya, cinta itu ya, iman dan cintanya kita itu harus menggelora. Ya, itu Bu Ebrata. Jadi bukan karakter. Itu nggak ada urusan dengan karakter, belum ya. Mahkota itu tidak cerita dengan karakter. Yang cerita dengan karakter itu barang berharga, emas, perak, permata itu tadi. Itu cerita karakter. Ya, ya Bu Ros, tadi pagi sudah dikotbahin itu ya, sudah dikotbahkan tentang yang suam-suam kuku itu ya, nggak panas, nggak dingin, nggak jelas mau kemana, Anda mau apa, nggak jelas. Ya katanya Kristen, tapi ya nggak jelas. Katanya Kristen, tetapi nggak diakoni, ya pelit. Katanya percaya kepada Yesus, tapi ya masih doyan utang. Ya, itu seperti Oh, itu ya, kira-kira Bu Ebrata. makasih ya, Pastor. Iman tadi pertama,
yang ada pada kita kan iman kan, iman kita kan, dan cinta kita, iman, pengharapan dan kasih, ya kan? Dan itu kan berkaitan satu sama lain. Nah, apa yang ada padamu? Ya iman, pengharapan dan kasih. Tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Kalau karakter itu tadi ya, permata, batu permata, emas, perak. Nah, kalau orang punya iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ya kan? Mahkota itu diberikan seberapa banyak kita punya otoritas. Ya, untuk menunjukkan seberapa kita punya otoritas. Kalau Anda mahkotanya cuman pakai mahkota apa namanya? Mahkota kertas ya Anda cuma raja palsu, tapi kalau mahkotamu benar-benar dari emas, nah, itu tadi ya mahkota yang dari emas dan permata karena berharga. Kamu dimahkotai. Karakter kita adalah mahkota kita, ya kan? Tetapi mahkota itu cerita tentang kekuasaan, power ya, tentang power yang kalau Anda pegang iman, pengharapan dan kasih, ya terus setia, Anda terima mahkotamu, ilmu otoritas. Itu Bu Ebrata. Ya, Pastor, Lanjut nih. makasih. Ya. Sinchan, silakan Sinchan. Halo, halo Pastor Paul. Eh, Halo. halo, Pastor, saya mau tanya waktu itu kan Pastor di Embun Pagi ada bahas soal apa mengajarkan perbedaan agama ke anak, agama Buddha, Hindu, Islam itu cara mengajarkannya ke anak bagaimana Pastor supaya anak tuh tahu perbedaan masing-masing terus dan juga supaya mereka tuh percaya kalau Tuhan Yesus tuh atau satunya juru selamat di dunia. Betul. Jadi mengajarkan keselamatan itu melalui Tuhan Yesus itu penting ya, saudara ya. Kalau keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus, itu penting. Sebab kalau Anda tidak memberi apa namanya, tidak mengajarkan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus, anakmu ya nanti pluralisme tapi kebablasan. Pluralisme itu artinya kita menghormati orang lain ibadah. Ya, kita jangan ganggu orang Buddha lagi nyembah berhala. Jangan kamu hina-hina, enggak boleh. Ya, atau kamu dia lagi meditasi itu terus kamu menghina atau dengan gerakan-gerakan yang lucu-lucu, enggak boleh. Ya, kedua, ya hari-hari raya mereka, hari Nyepi misalnya kayak orang Hindu, ya kamu jangan jangan ngaco di hari raya Nyepi, apalagi kalau itu di Bali, gitu ya, jangan jangan ngaco. Toh mereka juga nggak mengganggu kita kan. Ya, misalnya itu contoh gitu ya, ya, lagi Lebaran mereka lagi puasa, ya kan? Ya kita tetap makan nggak apa-apa, tapi jangan terus mereka lagi puasa, terus kamu sengaja nih apa kentut di depannya dia atau kamu apa namanya kasih kerjaan ke karyawanmu yang berlebihan supaya dia puasanya batal. Ya padahal mereka juga nggak puasa juga, mereka cuma nunda jam biologis kan. Oh, pantesan. Makanya nih. Nah, oke. Pantesan putus-putus ya. Nah, tuh langsung kenceng tuh. Wah, tuh pantesan putus-putus tuh tadi zoomnya. Dan misalnya lagi kalau kita orang sesama orang Kristen beda denominasi, ya kan? Bahkan kepada saksi Yehova. Anda boleh tidak suka dengan saksi Yehova, tapi Anda jangan terus kayak mau ngajak gelut gitu loh. Oh, susah, susah, susah. Jangan begitu. Ya, sama orang Kristen tuh nggak perlu begitu. Nah, tetapi kalau Anda pengen tahu bagaimana ya caranya, Anda ikut kelas evangelis, apologetik, semua ya. Ikut kelas-kelasnya kita, nanti diajarin. Dan selalu ikutin Bun Pagi. Nah, itu belajarnya begitu. Ada kesaksian, ya saya suka kesaksian, dan teman-teman yang lain juga khotbah. Anda dengarkan. Makanya saya izinkan teman-teman yang lain untuk khotbah juga, yang sudah ikut kelas-kelas kita. Gitu ya. Itu Sinsan. Iya, iya Nah, Pastor. Sinsan. Ya Pastor. Ikuti Ya, kelas thank ya you. supaya bisa ya Saya udah ikuti ikut kelas kelas Pastor. supaya
Nah, itu kan nanti kan diajarkan, itu diajarkan yang kita tahu itu diajarkan ke masyarakat, ke anak-anak Iya. gitu. Tapi kalau anak tanya perbedaannya apa itu bagaimana Pastor menjelaskannya? Berbedanya apa? Kayak agama apa mungkin Buddha, Hindu gitu tuh. Kita tuh ngajarkan ke mereka tuh, kita cuma kasih dasarnya saja, nggak usah semuanya. Ya kan kita nggak usah master agama Hindu, agama Buddha, nggak usah. Kita cuma ngasih tahu saja, ya kan. Tetapi kita kasih tahu bahwa sebenarnya ya, saya tuh tidak pernah khusus belajar agama Buddha, tidak pernah khusus belajar agama Hindu, khusus belajar agama Islam itu nggak pernah. Ya buat apa, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya simpel sekali dari semua ajaran-ajaran agama itu. Semua orang boleh mengklaim. Intinya gini, semua orang boleh mengklaim, ya. Tetapi satu-satunya orang, satu-satunya Tuhan, ya, yang memberikan jaminan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus, gitu loh. Dan satu-satunya yang pernah memberikan contoh teladan tentang cinta hanya Tuhan Yesus. Begitu. Hmm. Kan, sebenarnya kan itu yang kita ajarkan, bukan ritual-ritual. Nah, salahnya orang tua ngajari ritual kepada anaknya. Oh, harus berjamuan suci, oh harus berdoanya harus tutup mata. Nah itu kan anak-anak kan juga jadi buat apa dia kita nggak disuruh tutup mata kalau berdoa? Terus kita jadi konflik. Jadi anak-anak ini jadi bingung. Yang di Alkitab sama yang diajarkan sama gereja kan sekali beda kan? Iya. Itu ya. Iya, Pastor. Ya. Thank you Pastor Paul. Ya, ya lanjut Dokter Icon. Mana Dokter Icon? Dokter Icon, silakan. Ya, malam. Terima kasih Pastor Paul. Salam Malam, semuanya. selamat malam, Dokter Icon. Wah, kita semua di mobil Ya, ya. Ya, ya. ya, saya masih on the way. Semoga ada waktu nih. Ada dua, tapi singkat-singkat aja. Di renungan pagi kemarin ada di Tawarikh 21 itu, si Raja Ahab itu, saudara-saudaranya dibunuh semua. Itu kira-kira alasannya apa ya, Pastor? Yang kedua, Pastor pernah mengatakan bahwa Allah kita itu tidak satu tapi banyak. Itu apa ya maksudnya? Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Allah kita itu tidak satu tapi banyak. Oh, kata Elohim itu kan plural kan? Ya, makanya maksudnya apa kalau plural itu? Apakah apakah kalau plural Tuhan berapa? Kalau Allah cuma satu berarti kan terbatas. Nangkap nggak? Belum. Kalau Allah itu cuma satu, berarti kan cuma satu, tidak mahal lagi. Mhm. Di dunia ini kalau satu itu umum, semua satu, banyak cuma satu. Nggak mahal, mahal satu, ya nggak ada. Ya kan? Nggak ada mahal satu. Mahal esa itu kan. Mahal esa Jadi itu itu cuma ada di. istilah aja ya, namaan aja ya. Ini Pengertiannya kalau gimana? Maha Esa itu cuma ada di Indonesia yang Maha 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 Esa, Maha satu. Cuman satu kok Maha. Mana bisa satu itu Maha, ya kan? Mhm. Tapi kalau orang Yahudi, tulisan Elohim itu plural, sama seperti Hasamayim. Hasamayim langit. Langit itu bentuknya im, plural. Akhirnya kan endingnya im. Emang ada orang bisa ngitung langit? Pak, Nggak bisa kan? Ngitung langit caranya gimana? Separuh dari langit. Separuhnya langit emang berapa? Ya kan? 2/3 ya, jadi langit. istilah satu itu yang salah ya. Mm-mm. Karena kata ehad itu artinya unik yang itu. Ya, beda dengan ketika kita yahid, yahid, ya kan? Yang itu. Kalau yahid itu kan urutan nomor satu. Itu ya.
Nah, kata echad itu yang satu atau satu kesatuan itu ya yang itu gitu loh ya yang itu. Tapi bukan kalau orang Inggris bilang ya the one. Kalau banyak the ones, ya kan? Makanya bahasa Inggris itu bagus ya. Kalau kalau bahasa Indonesia susah. The one sama the ones, that ones. Yang itu banyak kan soalnya kan. That ones, that one, that one cuma satu. Kalau that ones banyak that one. Nah, the one itu mesti yang itu yang unik ya. Itu. Terus kalau kenapa anak-anaknya Ahab, anak saudara-saudaranya Ahab dibunuh itu ya, itu kan politik kan? Ya, ya betul. Kemungkinan Itu kan politik, politik tapi aja. waktu itu masih diizinkan ya. Zaman perjanjian Maksudnya, lama ya. Kok teganya gitu. Saudaranya sendiri. Memang zamannya itu ya kan memang masih orang jahat diizinkan. mereka kan. Memang orang jahat. Jangan berpikir itu cerita tentang agama ya. Itu lagi cerita tentang politik. Eh, Oke. Itu cerita tentang politik. Ini keluarganya Awil jahat sekali. Kalau nggak dibunuh gimana? Kalau gitu boleh dong. Perjanjian baru udah nggak ada yang begitu. Dalam dalam perjanjian lama itu, mengapa bisa ada pembunuhan-pembunuhan seperti itu? Ya karena dari awal sudah rusak semua. Dari awalnya nggak boleh seharusnya membunuh itu. Dalam perjanjian baru tidak boleh membunuh. Orang benci aja nggak boleh kok. Kalau dalam perjanjian lama, antisipasinya adalah kamu yang berbeda. Kalau kamu tidak melakukan Torah, kamu dibunuh. Kalau dalam perjanjian baru, kalau kamu tidak melakukan Torah, kamu mati karena konsekuensimu sendiri, bukan karena kamu dibunuh oleh negara. Di dalam perjanjian lama, semua pelanggaran hukum agama yang melakukan hukumannya manusia. Tapi dalam perjanjian baru, semua ketika kamu melanggar hukum-hukum yang semestinya kamu ikuti tidak diikuti, kamu menghukum dirimu sendiri, gitu. Tapi itu dalam konteks Konsekuensinya. diizinkan Tuhan ya untuk tetap memelihara bangsa Israel ya. Enggak, bukan diizinkan. Tuhan nggak mengizinkan juga. Narasinya kan Tuhan suruh untuk membunuh para nabi, Tuhan suruh untuk bunuhlah orang Amalek, Tuhan suruh, ya kan itu kan narasi, ya kan? Narasi perspektifnya orang Yahudi, ya bahwa memang mereka kalau nggak bunuh itu orang Amalek, orang Midian, mereka yang mati bunuh nanti suatu hari, ya kan? Nah, tetapi dalam perjanjian baru kenapa tidak perlu bunuh? Ya nggak perlu, karena dalam perjanjian baru kita sudah punya wisdom yang lebih. Bagaimana caranya kita bisa eh, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh tanpa kita harus membencinya, ya dengan apa Unggul menumpuk dari bara api di atas kepalanya. Karena orang lebih wise. Dan ada kalau anda makin anda misalnya nih kita bertengkar nih, ya kalau bertengkar itu kan wah kita bisa bikin propaganda buruk tentang lawan kita kan, ya politik lah, negara lah. Kayak sekarang nih di Hamas bikin propaganda buruk tentang Israel kan. Sementara Israel membuat propaganda baik bahwa mereka menolong Hamas. Hamas membuat propaganda buruk bahwa Israel itu sangat buruk sekali, ya kan? Dan dunia terpengaruh, orang bodoh, ya kan? Makanya dalam perjanjian baru kalau kita bertengkar, yang jelek-jelekin musuh pertama kali itulah yang kalah kan. Kalau dalam perjanjian lama, ya kamu orang baik-baik pun kamu difitnah, kamu kalah. Kenapa? Karena hikmatnya belum nyampe saat itu. Tapi dalam perjanjian baru hikmatnya udah nyampe. Apalagi makin kemari orang makin dewasa dalam berpikir. Kalau zaman dulu PKI, Anda teriak ini orang PKI ini langsung dibunuh. Atau Anda cerita maling, copet di Indonesia masih begitu. Tapi kalau di Belanda maling, maling nggak akan diapa-apain orang ini. Karena kalau Anda mukulin copet di sini, Anda bisa masuk penjara, lo nggak boleh lo copet digebukin. Misalnya ya, anggap nggak ada perkembangan Ya, terima masyarakat, ya toh? kasih. Nah, itu penting itu. Jadi bukan Tuhan mengizinkan, bukan manusia yang belum nyampe.
peradabannya. Jadi itu tuh nggak Ya, diizinkan membunuh kasih. Tuhan. Heeh. Luar biasa ya. Saya kalau ngelihat bagaimana Tuhan itu secara Alkitab itu ya, wah saya bilang ini hebat sekali loh. Uma, silakan. Halo Pak Paul, Pastor, Shalom, Uma. iya Pak Paul, saya mau nanya nih, kan Pak Paul pernah berkata kalau orang Israel itu kalau untuk kaum wanita nggak boleh mewarisi, nggak dapat warisan lah istilahnya gitu, kecuali dia nggak ada saudara laki-laki gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kayak begitu berarti orang Israel ini uh, uh, seksis ya gitu ya. Jadi dia nganggap sedikit kayak orang Cina ya, nggak laki-laki tuh nomor satu, perempuan kayak kelas 2 gitu ya, Pak Paul. Jadi bener gak tuh saya ngomong begitu? Enggak, Kenapa? ada namanya mother and daughter, ya. Mother and daughter. Di dalam tradisi Yahudi itu, ibu dan para wanita ini justru memegang peranan yang sangat vital. Misalnya contoh nih, kisah tentang Adam dan Hawa. Kalau tidak ada Hawa, manusia tidak akan pernah ada keturunan. Kisah Abraham dan Sarah. Kalau Sarah itu waktu itu tidak usir Hagar, maka orang Israel tidak akan punya tanah. Karena yang ambil aja nanti Ismail. Kita Musa. Kalau bukan karena keputusannya Miriam dan Yokebed, maka Musa itu sudah mati dan Israel tidak punya hero, tidak punya pembebas. Ya, bahkan sampai cerita-cerita selanjutnya ya, cerita Daud ya. Ya, kalau 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 Daud itu tidak ada ibunya itu, apa neneknya dia, Ruth, yang orang Moab itu, maka Daud tidak akan pernah bisa jadi raja, katanya begitu ya. Kenapa? Karena Ruth itu yang menentukan. Jangan menikah sama Boas. Boas ini hakimnya Israel. Ya, tetapi Ruth ini yang membuat membuat keluarganya Daud ini jadi mulia karena imannya dia kepada dia konversi kan, proselit kan. Jadi mother and daughter di dalam Talmud, di dalam literatur Yahudi itu sangat berpengaruh ya, ibu dan anak itu. Dan ya sudah 10, kalau kamu orang Yahudi, tapi ibu kamu bukan Yahudi, maka kamu bukan Yahudi. Ya, itu contohnya seperti itu. Menentukan sekali. Oh, jadi yang warisan itu tuh maksudnya zaman dulu, tapi kalau zaman modern gitu, Pastor? Udah enggak ya? Kalau Maksudnya zaman zaman modern sekarang. udah hukum warisnya udah bagi rata. Tapi kalau kita zaman dulu itu, ya Oh, itu masalah gender itu tuh kenapa diprioritaskan laki-laki? Karena laki-laki kan yang menentukan politik, oh, yang menentukan dalam agama. Dia harus punya pusaka. oh. Oh, tapi kalau zaman modern kayak sekarang udah nggak Kalau berlaku. perempuan kan ikut suaminya. Jadi kalau misalnya istri menikah, maka suami tambah kaya. Kalau dia dapat warisan lagi. Enggak, maksudnya kalau Jadi, misalnya zaman modern sekarang misalnya sebuah keluarga ada anak laki, ada anak perempuan, apakah anak perempuannya nggak akan dapat warisan atau dia akan tetap masih dapat warisan untuk zaman sekarang, misalnya zaman sekarang kita hidup? dapat tetap dua-dua, tergantung mau hukum yang mana. Hmm. Kalian misalnya di Indonesia ini kan ada hukum Islam. Hukum Islam perempuan nggak dapat tuh. Nah, ya itu Dapat makanya. sebagian ya. Lelaki jatuhnya 2 kalinya ya. Nah, kalau di hukum Yahudi zaman sekarang nggak begitu lagi ya, udah pakai modern jadi Enggak. 50-50 begitu, Pastor gitu. Tergantung. Terserah. Oh, tergantung keluarganya gitu ya. Ini yang keluarganya. Dosen Hmm. saya itu mewariskan ke anak perempuannya lebih besar malah. Walaupun menurut Yahudi tradisional itu nggak boleh. Tapi dia bilang suka-suka saya. Gitu loh. Oh, oke, oke. Oh, jadi yang Pastor ngomong tuh masuk hukum zaman dulunya gitu ya, Pastor ya. Iya. Oke, oke. Oh, iya, iya. Oke deh, oke.
Ya, ngerti deh. Iya. Makasih, Pastor. Ya, Hmm. oke, lanjut lagi. Terus, lagi. Jadi sekarang pakai hukum yang baru ya Israel ya, hukum yang baru. Sam- Sama seperti di Indonesia ya, ada yang masih pakai hukum agama Islam ya. Orang Yahudi juga masih ada yang pakai hukum agama Yahudi. Ya, hukum waris yang ada di mana kitab bilangan apa imamat itu ya. Terutama itu laki-laki yang dapat. Tapi kalau dalam ini, kalau dalam hukum modernnya enggak. Dan yang diutamakan hukum modernnya. Kecuali ada pembicaraan kita pakai hukum agama. Gitu ya. Ulala. Oke, ulala. Silakan ulala. Pak Edwin, tolong Pastor. Ya, Pak Edwin ya, Ya, Profesor. Pak Edwin, ya. kalau kita lihat sejarah 2025 tahun lamanya sejak Yesus datang, terus abad ke-6, 7 Nuh muncul Muhammad. Kalau kita lihat secara geopolitik paradigmanya, itu maaf ya, mereka itu akan hancur lebur ya, karena ada ajaran 73 Nabi Muhammad katakan, udah itu ada Mazhab Maliki apa segala. Kemudian ada yang di Oman itu kurang terkenal di Afrika yang kelima ya. Itu artinya contoh Indonesia NU Muhammadiyah ziarah kubur kalau Muhammadiyah nggak boleh, terus tahlilan nggak boleh ya kan. Jadi kalau kita lihat paradigmanya itu eranya sekarang makin lama itu orang tuh pasti baku bunuh tuh nanti, terutama Ahmadiyah contohnya Indonesia. Bagaimana menurut Pak? Artinya kehancuran besar-besaran nanti ya, seperti Sunni, Syiah, kan Timur Tengah, ya Saudi juga, Iran, Qatar, makanya ada perintah bunuh, 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 bunuh. Ya akhirnya stigma bunuh membunuh itu mungkin orang Kristen nggak ada lagi orang-orang itu sendiri yang bunuh-bunuh bukan nggak ada ya. Artinya orang Kristen ini ada mayan kena kasih kan, cinta. Bagaimana, Prof? Profesor, halo, Pak Kalau Paul. Islam itu hancur bukan karena itu, Pak. Hmm, Islam itu hancur karena ya, orang marah, Pak, sama Islam, Pak. betul. Karena orang marah karena Islam itu maunya ngakai, Pak. Ya, Makanya setelah zamannya Ottoman itu sebenarnya Islam itu sudah ditinggalkan. Setelah Ottoman kalah itu, cuman karena ketakutan. Nah, di zaman itu orang takut dan orang itu cenderung nurut sama yang dia takuti. Ya, menuhankan yang dia takutin. Nah, kekristenan hancur nggak? Enggak. terima Istilahnya nggak bisa kasih. hancur. Ya, karena ada cinta kasih. Di dunia ini selalu ada orang yang ingin punya cinta daripada, Ya, makanya ketika Kristen pernah terjebak di dalam masa-masa kegelapan itu, Renaissance itu, ya kan, orang marah dan banyak tokoh-tokoh reformis kan, contohnya Martin Luther. Saya tidak berkata gereja Katoliknya sesat, enggak. Ya. Setiap institusi pasti ada masa-masa kelamnya. Bahkan Martin Luther saja di akhir hidupnya kan buruk sekali kan. ya, Akhir hidupnya Martin Luther itu kan buruk sekali. Dia perintahkan untuk untuk menganiaya orang Yahudi kan, antikris marah dia bilang. sekali. Ya jangan-jangan, ya maaf kata saudara, jangan-jangan Martin Luther tambah masuk surga loh. Bisa Oh, aja. Ya, bisa kita jadi. Oh, perintah itu kejam sekali loh dalam dulu bukunya ya, sudah pernah saya tampilkan di sini ya bukunya ya. Perintah untuk membunuh orang Yahudi itu, untuk memenjarakan anak-anaknya segala macam dijadikan budak, itu perintahnya kejam loh. Bayangkan dari seorang tokoh reformis, aduh serem ya. Itu jadi semua orang bisa Luther, terjebak di dalam sana, Profesor, Pak. betul. Sangat benar, Serem ya, Pak. manusiawi ya. Serem dong, Pak. Serem lah, kalau saya mah serem lah. Ada orang perintah untuk bunuh, misalnya saya tiba-tiba, ayo orang-orang Islam kita bunuh orang Islam.
Kalian harus mulai hati-hati tuh kalau saya udah mulai bilang begitu, kalian harus cepetan pergi tuh dari sini. Serem ya. Aduh, hati-hati tuh. Contoh kasus kita pastor Toronto Blessing kan mengerikan juga itu kan. Nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa itu kan Ya menyesatkan itu mah nggak di seberapa Kanada. mengerikan lah, itu nggak seberapa. Itu nggak Yang seberapa bertahan 2 mengerikan. tahun. Itu kan cuman penipuan agama saja, tapi tidak ada unsur kriminal di situ ya. Tidak ada unsur-unsur kematian di Betul. situ. Adanya cuma penipuan orang cari duit aja ya. Betul. Sama seperti kalau trennya Habib ini kan unsurnya kematian, bunuh kan. Dia selalu menyuarakan bunuh-bunuh kan. Atau misalnya Kristen yang sekte rapture itu loh, yang terakhir suruh bunuh diri bersama itu loh. Iya, pernah. Iya. Malah serem itu. Ada di kota Bandung, di luar negeri juga perjamuan bersama. Ya, di Bandung ada ya. Bandung, saya ingat. Ngeri itu ya. Ya, jadi gitulah kira-kira. Oke? Oke. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu 3 ayat 11 berbunyi, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 15 berbunyi, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bilangan 27 ayat 8 berbunyi, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Galatia 3 ayat 28 berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17 berbunyi, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Yohanes 17 ayat 21 berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yakobus 1 ayat 14 berbunyi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Paul Zhang mengenai jawaban. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.